memberikan informasi terkait dengan tools AI. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Suara saya jelas ya, sebentar ya. Sudah kelihatan? Sudah. Oh ya, baik. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Ini dadakan sih sebenarnya, saya juga bukan expert banget sih, cuma kemarin pas cerita-cerita tiba-tiba ditembak gitu ya, kan pengen sharing gitu loh. Jadi sebelum saya memulai, izinkan saya untuk ini dulu ya, sebentar ya. Oke, sebelum saya memulai presentasi, ada beberapa disclaimer dulu bahwa ini materinya luas banget. Jadi, tapi waktunya terbatas. Jadi, hari ini kita akan batasi dulu pada generative AI ChatGPT dan aplikasi pembuatan presentasi Gamma App. Menurut saya ini kita bisa pakai untuk lebih mempercepat pekerjaan kita ya. Walaupun secara di banknya kita dalam closed loop system ya, artinya kan data kita nggak bisa keluar, tapi ini adalah sistem yang terpisah dari komputer kita. Please be informed bahwa masih ada banyak kategori AI lainnya yang di luar pembahasan hari ini yang bisa saya sharingkan, tapi kita bisa nanti cek masing-masing lah ya, supaya lebih akurat atau lebih lengkap ya. Saya harap presentasi ini juga bisa memberikan gambaran dasar yang bermanfaat untuk teman-teman. Ini kode etik bahwa sebagian besar dari bahan presentasi ini dibuat menggunakan bantuan AI ya, termasuk ChatGPT. Jadi saya menggunakan AI untuk menyusun dan merapikan konten ya, sehingga bisa lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami. Jadi ini bukan hasil karya, tapi ini adalah mostly dibantu oleh AI dan teman-teman bisa lihat. Jadi AI ini bisa membantu dalam aspek pekerjaan kita ya, juga dalam mempersiapkan materi seperti ini. Baik. Kalau misalnya saya sedang sharing dan misalnya slide-nya itu agak sedikit slow, tolong dikasih tahu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah 8 kategori utama. Untuk AI itu ada 8 jenis fungsi berbeda ya. Jadi ada generatif, analytical, reaktif, kognitif, supervised, unsupervised, reinforcement, dan perseptif. Yang kita akan lihat hari ini contoh simpelnya adalah yang di poin nomor 1, generative AI saja. Tapi masih banyak simpel-simpel lainnya ya. Tapi ini buat pengetahuan kita saja. Jadi generative AI ini teman-teman pasti sudah pernah dengar ya, namanya ChatGPT. Ya, jadi adalah model bahasa yang menghasilkan respon teks seperti percakapan manusia. Tapi sebenarnya di luaran itu kita sudah sehari-hari kita sudah terekspos dengan AI yang memberikan teks, gambar, musik ataupun kode ya. Salah satu contoh yang pasti sudah diterapkan di CIMB juga, yaitu cara untuk menganalisa profil nasabah ya. Nanti yang disesuaikan dengan karakter rekomendasi portfolio investasinya, contoh gitu loh. Itu salah satu penggunaan AI. Nah, di luaran itu kita punya ChatGPT, DALL-E ya, untuk menghasilkan gambar dan deskripsi, dan juga jukebox. Jadi music juga bisa dibuat dengan AI sekarang. Nah, kalau analytical ini ya overall ini adalah yang dipakai oleh Netflix dan Amazon ya, untuk menyarankan konten dan produk. Jadi teman-teman kalau buka Netflix nanti kira-kira rekomendasi filmnya ya, itu nanti akan sesuai dengan typically yang kita suka klik atau kita sudah pencet. AI ini juga bisa dipakai dalam membuat suatu keputusan berbasis data ya. Jadi ini adalah typical analytical AI. Kemudian reactive AI itu ini adalah contoh yang dipakai oleh IBM ya. Jadi di tahun 1997 itu sebenarnya sudah ada AI, tapi dalam versi yang lebih simple. Jadi dulu kita tahu bahwa juara dunia catur Garry Kasparov itu bermain melawan komputer ya, dan kalah.
Jadi manusia kalah pada machine learningnya Deep Blue IBM pada tahun 1997, ataupun dalam aplikasi reaktif AI yang di sehariannya kita itu adalah dalam bentuk chatbot sederhana. Ya, jadi kita bertanya, kita chat dan chatbotnya menjawab. Nah, itu adalah reaktif AI. Jadi reaktif AI ini sudah dibekali dengan learning dan kira-kira bisa memprediksikan apa yang akan respon yang kita berikan sehingga mereka bisa merespon lanjutannya. Jadi sama seperti permainan jatuh. Nah, kognitif. Nah, ini yang keseharian kita sering pakai ya. Jadi in a very simple way itu adalah Google Assistant. Jadi kita bisa tanya how is the weather today, dan mereka akan merespon permintaan kompleks kita. How is the weather berarti dia harus ngecek seluruh kondisi cuaca di sekitaran titik koordinat kita ya. Atau misalnya pada IBM Watson sekarang digunakan untuk mendiagnosa medis untuk memberikan saran pengobatan. It's a very advanced technology untuk cognitive AI. Nah, ini adalah yang lebih advance yaitu supervised learning. Jadi ini AI-nya dilatih untuk mendeteksi objek dalam gambar. So recently saya terlibat dalam satu semisal registrasi ya. Misalnya kita registrasi ke satu fair expo ya misalnya di China gitu ya kan. Nah, jadi ketika kita registrasi, kita masukkan beberapa data, diminta untuk memasukkan paspor. Nah, di paspor itu langsung dia mendetek seluruh foto, data, DOB ya, date of birth, kemudian alamat-alamat semua. Itu hanya dengan memasukkan paspor dia mendetek semua dan dia memasukkan ke dalam form registrasinya. Jadi itu pengenalan gambar ya. Nah, satu simpelnya juga adalah filter spam. Jadi AI itu bisa ditrain untuk mengklasifikasikan email yang masuk sebagai spam atau tidak dengan memberikan beberapa input. Unsupervised learning ini tidak berlabel, jadi ini lebih agak sedikit low. Tapi basically kita harus kasih pola dan dia hanya dia belajar tidak menggunakan label, menemukan pola cluster yang hubungan tanpa jawaban eksplisit. Ini tidak begitu common, tapi ini dipakai di level yang lebih advance di bagian belakang dari para coder ya. Nah, ini lebih advance lagi yaitu reinforcement learning AI. Jadi berfokus pada pelatihan model untuk membuat keputusan. Jadi AI-nya membuat keputusan sendiri dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi seperti benar-benar dia punya artificial brain-nya sendiri ya. Dan belajar dari trial and error. Contoh AlphaGo dan robotika. Jadi belajar mengambil objek. Jadi bisa menganalisa objek yang ada di depannya, mengambil atau berlari menghindari dari obstacle atau rintangan yang ada di depannya. Jadi belajar. Kalau jatuh dia akan belajar kenapa dia jatuh gitu. Perseptif ini sensori ya. Jadi seperti gambar, suara atau video, memahami lingkungan dunia nyata. Nah, ini adalah kalau teman-teman sekarang ada Tesla, dia bisa mengenali rambu lalu lintas, bisa auto drive. Nah, ini adalah bagian dari perceptive AI. Nah, perceptive AI ini salah satunya juga adalah yang namanya speech to text. Jadi pada beberapa aplikasi dikenal namanya kita berbicara dan itu ditranslate menjadi sebuah teks. Yaitu bagian dari perceptive AI. Nah, ini udah very simple. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa jumpai dalam banyak hal ya. Kalau teman-teman pasti ada beberapa yang suka pakai Siri ya, Alexa, Google Assistant ya. Kemudian juga kalau kita pakai Spotify langsung direkomend lagu-lagu yang biasa kita suka atau genre yang lebih kurang sama ya. Kemudian Netflix ya, juga atau aplikasi peta menggunakan AI untuk menemukan rute terbaik ataupun misalnya prediksi lalu lintas ataupun restoran-restoran yang biasa kita suka. Itu adalah aplikasi AI. Tantangannya ada privacy data karena kita tidak jauh-jauh dari expose data pribadi kita seperti preferensi kita atas sesuatu hal.
kita suka melihat konten-konten tertentu, kita suka like artikel-artikel tertentu, kita memberikan email kita memberikan handphone kita untuk mendapatkan feedback tertentu ya. Nah, itu adalah privacy data, tantangan ya privacy data dalam kondisi zaman AI sekarang. Nah, kemudian yang kedua adalah bias algoritma. Algoritma ini ada bisa jadi ya, bias itu kan berarti tidak begitu subjektif. Jadi ini harus di double cross check. Jadi kalau misalnya ada respon dari AI itu biasanya ada mempunyai bias ya. Dan itu kita harus cross check. Nah, transparansi adalah kebutuhan akan pemahaman tentang bagaimana AI bisa membuat suatu keputusan. Ini tantangannya sih, tapi ini terus dibentuk oleh para coder lah ya. In the future kita melihat ada advance lanjutan untuk di robotics ya, yang lebih canggih dan manusiawi. Jadi tidak it's sangat possible dalam mungkin 10 tahun dari sekarang kita akan live hand on hand dengan robots ya, dan itu sudah terjadi di beberapa sektor ya. Juga AI dalam kesehatan, yaitu diagnosa yang lebih akurat dan pengobatan personal itu mesinnya sudah ada sih, cuma belum di commercialize secara massal. Kemudian AI juga untuk lingkungan ya, yang bisa mendeteksi perubahan suhu cuaca ya, dan untuk mengatasi masalah lingkungan. Nah, kemarin waktu diskusi apa bedanya sih kalau misalnya kita pakai ChatGPT dan Google. Nah, ChatGPT dan Google tuh sebenarnya lebih kurang sama. Kita membantu kita menemukan informasi tapi dengan cara yang lebih unik ya, gitu loh. Nah, nanti di slide selanjutnya teman-teman bisa melihat perbedaannya seperti apa antara ChatGPT dengan Google Search. Tapi unik sih, teman-teman. Ya. Nah, kalau Google Search itu kita ketik dan kita cari, dan kita dikasih link website ya gitu. Jadi menampilkan daftar hasil berdasarkan kata kunci. Fokusnya pada penemuan konten yang ada berdasarkan kata kunci yang kita berikan. Nah, sedangkan kalau GPT itu adalah dia interaktif, berbasis percakapan. Jadi karena learning dan adalah artificial, jadi dia menggunakan informasi yang lebih cerdas berdasarkan database yang dia sudah punya. Dan personalize hasilnya sesuai kebutuhan. Jadi what I chat is what I get gitu. Nah, kalau metode inputnya berdasarkan kata kunci. Kalau ChatGPT berdasarkan berbasis percakapan, layaknya kita sedang berinteraksi, bercakap-cakap. Nah, kalau Google itu langsung ke hasil. Kalau ChatGPT itu diskusinya berlanjutan untuk hasil yang lebih optimal. Kalau pakai Google kan kita harus melakukan pencariannya sendiri, klik website, baca. Nah, kalau GPT itu dia bisa langsung mensummary-kan juga. Nah, ini yang salah satu yang kita perlu ketahui. Kalau Google, terutama di bagian keakuratan ya, poin keempat. Ya. Jadi kalau Google itu mengandalkan sumber terpercaya karena database Google itu besar. Kalau GPT itu dia bisa salah tapi terus belajar, ya. Dan database-nya terus di-upgrade. Jadi at one point Google dan ChatGPT itu bisa sama, ya. Tapi it's just matter of time. Nanti di slide berikutnya kita bisa testing ya, teman-teman bisa lihat sendiri juga. Untuk ChatGPT itu kita menggunakan namanya prompt ya. Jadi prompt ini adalah kunci dari penggunaan GPT-nya ya. Kecerdasan untuk arrange prompt atau prompt engineering itu adalah sebuah seni. Jadi the art of prompting is the art of how you can get more information and ask the AI to do what you want. Ya, jadi teman-teman ingat ya, prompting ini seni ya, dan masing-masing orang seninya beda-beda untuk prompting ini. Tapi tujuannya penting, prompting ini penting untuk mendeliver apa yang kita ingin dapatkan dari si GPT-nya atau AI. My slide masih showing ya, apa
slide saya sekarang sedang showing apa itu prompt engineering ya, benar? Ya, benar sekali nih. Oke, baik. Nah, jadi prompting engineering dalam bahasa yang lebih simpel itu merancang dan mengoptimalkan input untuk sistem AI berbasis bahasa alami. Jadi sama seperti cara kita melakukan conversation dengan seseorang gitu ya. Nah, itulah tujuan yang mau kita capai untuk output yang diinginkan gitu loh. Ya, tapi semakin promptnya itu akurat, relevan dan sesuai, maka nanti outputnya juga sama sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Nanti kita bisa lihat ya contoh. Nah, aplikasinya dalam berbagai konteks ya, bisa chatbot, virtual assistant ya, atau other productivity tools ya berbasis AI. Nah, nanti keterampilan AI ini dia bisa memadukan beragam jenis database yang dia punya ya. Jadi dia bisa menggunakan bahasa, logika, pengetahuan domain di internetnya, dan juga ada beberapa seperti yang DALL-E tadi, itu dia bisa menghasilkan gambar untuk kita berdasarkan prompt ya tentunya yang kita berikan. Jadi prompt is art ya teman-teman. Prompt is art. Nah, ini prinsip dasar untuk prompting, yaitu harus jelas, punya struktur, spesifikasi, dan iteration ya. Jadi try to be clear and specific. Kemudian berikan konteks yang cukup supaya si AI memahami maksud kita. Kemudian struktur yang logis, artinya mulai dari general kemudian masuk ke specific instructions. Ya, spesifikasi. Semakin spesifik promptingnya maka semakin baik hasilnya. Ya, kalau panjang dan pendek itu tergantung preferensi masing-masing. Nah, kalau untuk iterasi, maksudnya jangan ragu untuk selalu mengkalibrasi, jangan ragu untuk selalu belajar untuk merubah prompting. Ya, itu sih maksud dari iterasi ini. Prompting ini ada beberapa jenis modelingnya ya. Jadi ini chain of thought ini minta AI menjelaskan pemikirannya, kemudian kita memahami pemikiran si AI. Jadi dia yang kita kasih pointingnya, si AI yang menjelaskan pemikirannya, dan kita memahami proses dan memperbaiki penalarannya. Itu chain of thought. Nah, kalau view shot, kita berikan beberapa contoh dan AI-nya nanti akan memahami pola kita, jadi kebalikannya, dan menghasilkan output yang kita inginkan. Nah, kalau role play, ini role play nanti kita akan show. Jadi kita meminta ya itu menjadi peran tertentu, dan kemudian berdasarkan database yang dia punya, meminta responnya dia. Ini yang biasanya kita sering pakai untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari, jadi role playing prompts ya. Nah, kita bisa pakai ini untuk banyak hal, penulisan kreatif, bisa analisa data, bisa brainstorming ideas, kemudian juga bisa complex problem solving sih. Ya, jadi ini biasa kita sering pakai untuk lebih mengefisienkan waktu kita ya, karena sekarang kan banyak informasi, banyak data, untuk menulis sesuatu juga butuh waktu. Jadi ketika promptingnya benar, AI itu bisa mempercepat pekerjaan kita. Oke. Nah, prompt engineering tadi adalah sebuah seni ya teman-teman. Jadi bisa saja kita bertanya, misalnya how is the weather today? Ya sudah, dia jawab sekedarnya. Tapi ketika kita prompting tadi adalah penulisan apa yang kita ingin tanyakan ya. Jadi ketika promptingnya lebih kompleks, dia juga akan bisa membantu memberikan output yang lebih kompleks juga sesuai dengan prompting yang kita berikan gitu. Nah, jadi bisa pointing nomor 2 itu sebenarnya integrasi multimodal. Itu adalah bisa menggabungkan teks, gambar, suara, bahkan sensor dalam interaksi yang lebih kaya gitu ya. Itu bisa diberikan oleh si AI ini kepada kita. Oke, ini lebih ke prinsip ya. Jadi rinci, fokus, jelas. 3 ini. Jadi ketika prompting, rinci, fokus, jelas. Makin rinci, maka kriterianya akan semakin bisa diperincikan oleh si AI.
Makin fokus, juga makin fokus hasilnya, makin jelas supaya tidak ambigu. Jadi dapat dipahami dengan lebih baik. Kalau bisa pecahkan masalahnya menjadi bagian-bagian kecil sehingga nanti outputnya yang kita respon yang diberikan juga lebih terperinci. Kemudian ajukan pertanyaan satu persatu untuk hasil lebih baik dan evaluasi. Ya, ingat bahwa AI ini bukan God ya, dia bekerja berdasarkan database yang dia punya gitu, dan dia juga belajar dari database lain yang diberikan kepada dia gitu. Jadi we have to evaluate. Untuk awal evaluasi perbaikan hasil optimal. Oh, ini bagian coder. Oke, boleh juga sih. Oke, input awal itu adalah mulai dengan prompt dasar, simple dulu, kemudian evaluasi cek, cocok nggak dengan yang kita mau. Kemudian perbaiki promptnya, baru nanti optimize lagi untuk prompting kita. Jadi, you do it, repeat it, improve, you do it, repeat, improve, check, evaluate, optimize. Komponen prompt itu kan karena kita berbicara, kita komunikasinya itu adalah prompt. So no other choice, you have to have a good prompt. Bahasa, persona itu berarti perannya si AI, dan konteks. Jadi bahasa itu, ya, if you understand English, okay. If you want to use Indonesian, okay. Nah, persona itu adalah role apa yang di-assign ke si AI. Konteks, berarti kita berikan konteks kira apa yang menjadi relevansi dari dan latar belakang dari ketika kita berkomunikasinya nanti. Nah, oke. A more relevant prompt. Slide-nya sudah berubah ke teknik penyempurnaan prompt, boleh cek? Yes, benar sekali. Sudah. Oke, sure. Oke, jadi teknik penyempurnaan prompt itu adalah iterasi. Again ya, iterasi itu berarti kita terus improve, evaluate prompting kita untuk mendapatkan hasil yang lebih better. Ya. Ekspansi itu tambahkan detail atau konteks. Jadi promptnya itu bisa panjang banget jika diperlukan, ya. Dan sempurnakan, improve and improve and improve. Jadi hanya seperti itu dari promptingnya. Makanya tadi saya bilang prompting itu adalah sebuah art, seni. Masing-masing orang akan beda promptingnya karena seni, ya mungkin ini berkaitan dengan linguistik ya, bahasa gitu ya. Nah ini untuk lebih bagaimana? Nanya dong, itu kalau untuk promptingnya harus pakai bahasa Inggris ya? I usually use English, tapi kita bisa minta dia dalam bahasa Indonesia juga. Nanti kita bisa praktekkan. Saya Jawa bisa? I don't speak Japanese, sorry bro. I don't know how to write Japanese. Tapi mungkin boleh dicoba ya. Tapi harusnya berdasarkan learningnya dia sih. I mean, I don't speak a lot. I mean, misalnya, do you speak French? Ya, mungkin French people will use French prompting. Tentu dia juga memberikan output French respon gitu. Boleh dicoba, ya. Nah, but most of all adalah praktek terbaik untuk prompt engineer adalah mulai dengan tujuan yang jelas, berikan contoh, kemudian minta klarifikasi jika ragu, gunakan bahasa yang tepat, ya, tetapkan batasan dan evaluasi. Jadi ini keep on training aja sih untuk prompt engineer supaya kita bisa dapatkan respon yang terbaik. Panduan lengkap prompt engineering ini tadi sudah ya, konteks, instruksi, input, output. Jadi kasih latar belakang, kasih instruksi, kasih input, dan kira-kira, nah ini yang tadi yang poin nomor 4 yang tadi Mas Bro tanyakan, spesifikasi tentang format atau gaya respon yang diharapkan. Jadi mungkin nanti boleh dicoba ketika kita berikan perintah bahasa Inggris dan kita minta dia untuk merespon dalam bahasa Jawa gitu contoh. Tadi ini sudah ya, teknik dasar. Nah, priming ini very common sih. Priming ini adalah teknik memberikan ini penting ya. Ini memberikan
konteks awal kepada AI sebelum instruksi utama. Jadi priming dasar ini contoh. Langsung ke example nomor 1. Kemana saya harus pergi pada liburan yang akan datang? Itu tanpa priming. Itu kan kayak kita ngobrol kan. Bro, kemana saya harus pergi ya pada liburan yang akan datang? Nah, kalau tanpa priming nanti dia akan sangat luas cakupannya karena dia bingung preferensi kita seperti apa. Tapi kalau dengan priming, artinya berarti kita lebih memfokuskan kira-kira apa yang kita ingin dia sajikan. Jadi priming itu berarti saya ingin liburan dengan istri saya, lokasinya harus tropis, kami mau ke pantai, saya ingin terbang dari dan ke LAX. LAX itu adalah kode untuk Los Angeles ya. Dan budget saya $5.000. Jadi kemana saya harus pergi? Nah, ini karena sudah dicaca-caca problemnya, dia akan bisa lebih spesifik. Manfaat priming ini meningkatkan relevansi. Karena kalau tanpa priming, tadi kan kita tanya, saya mau kemana ya pada liburan yang akan datang? Dia bingung. Dia bisa suggest apa saja, tapi relevansinya tidak mengena dengan kita. Gitu. Ya. Nah, jadi berikan priming guide yang ketiga adalah implementasi. Berikan contoh. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan, teman-teman? Sorry, kalau saya terlalu cepat. Teman-teman ada yang mau Mungkin nanti dulu waktu mungkin nanti diarahkan aja diajarin nanti implementasi yang kemarin kita sempat. Ya lebih ke prakteknya sih. Ini text base nya. Ya, text base-nya. Nggak apa. Buat teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk text base-nya? Mungkin ini ilmu baru buat teman-teman spesialis atau mungkin yang udah biasa pakai AI, boleh ditanyakan juga, mungkin saling sharing aja. Don atau Andi, AI sih sebetulnya berguna ya. Cuman kayak di kita sekarang kan ini ada next kedepannya kan kita dipaksa pakai Microsoft Edge tuh. Nah di Edge tuh sebenarnya juga ada AI-nya itu, Copilot. Cuman waktu kita atau waktu aku mau coba pakai AI fiturnya itu ya diklik Copilot itu sebenarnya kita diblokir. Jadi sebenarnya kalau kita mau pakai AI untuk membantu kehidupan kita sehari-hari sebagai spesialis mungkin agak susah ya pakai laptop kantor. Jadi kalau mau benar-benar kita mau pakai fiturnya AI berarti kita harus pakai laptop pribadi atau mungkin pakai sarana yang lain. Karena kalau memang pakai user yang pakai laptop kantor itu benar-benar kena blokir nih, kita nggak bisa ngapa-ngapain. But memang AI ini sementara ini Andi juga udah implementasi di Sumatera juga, dia pakai laptop pribadi. Sebenarnya untuk membantu cara kita bikin presentasi, terus menarik data dari Outlook something yang ada di internet gitu ya. Nanti dia tinggal email ke email yang dia punya di kantor. Kita agree memang laptop yang kantor saat ini memang semua beberapa akses yang tidak ada kaitannya sama si penjaga dia diblokir. Nah ini cuma hanya the way how we can untuk improve. Kita punya mungkin bikin slide yang simple, yang gampang tapi lebih menarik, yang membantu kita lah untuk daily. Nah nanti memberikan contoh seperti ini sih, Bud. Gitu. Tapi kalau buat teman-teman memang ternyata cuma hanya laptop dari kantor aja ya, which is agak sedikit susah ya. Tapi ya saya yakin WM spesialis di luar dari laptop kantor pasti juga punya laptop pribadi atau mungkin PC di rumah yang bisa membantu untuk memudahkan kalian punya bikin slide presentasi atau mungkin dari data yang kaitan sama Outlook ekonomi, something yang mungkin memudahkan kalian untuk kerja. Itu sih, Bud. Noted. Mungkin siapa tahu kita bisa diskusi dengan pihak IT nih, siapa tahu kita bisa buka. Lagian kan juga pakai Edge kan, which is mereka juga bisa monitor semua yang kita lakuin gitu loh dengan si AI yang kita. Jadi harusnya sih mungkin bisa di communicate next-nya. Ya, at least ini juga helpful juga buat kita. Dan kita juga nggak pakai buat yang aneh-aneh sebenarnya. Okay, anyway, thank you ya Don, thank you Andi. Ya, apa yang bertanya nanti mungkin kita akan diskusi sama Helen sama mungkin ke Bos Ari juga kali ya. Ini sebagai gambaran aja buat teman-teman supaya memudahkan aja. Oke, mau lanjut lagi Andi, silakan. Oke, baik. Please teman-teman harus selalu ingat bahwa ini belum sempurna. Jadi dari tahun yang 97 yang tadi saya cerita tentang IBM Deep Blue ya, Garry Kasparov pada saat itu, temannya namanya Anatoly Karpov, kalau teman-teman ada ikutin yang percaturan dunia.
yang Gary Kasparov dia bertemu dengan IBM Deep Blue dan kalah gitu. So everybody is shocking at that time ya. Kenapa manusia bisa kalah sama mesin? But actually di belakangnya itu adalah AI learning itu, ya. Nah pada saat itu dengan kondisi saat itu dan kondisi sekarang ya sudah pasti beda lah. Kondisi sekarang ya jauh lebih learning, lebih pintar, relevansinya lebih tajam, tapi masih jauh dari sempurna. Jadi namanya respon mungkin belum terlalu relevan, ya. Output mungkin terlalu panjang, terlalu pendek, tapi itu ya kita harus bisa mensortir sendiri lah ya, dan mungkin tidak konsisten ataupun mungkin kurang kreativitas sesuai dengan prompt engineering yang kita berikan, ya. Oke, prompt engineering saya wajib remind teman-teman ya, ada etikanya ya. Jadi ada prinsip, berikan penjelasan, ada transparansi, kemudian keamanan, hindari prompt ya, dan menghasilkan konten berbahaya. Prompt juga kadang-kadang kita bisa minta tolong misalnya buatkan cara membuat bom gitu kali ya, jadi dia bisa, tapi ada disorter sih harusnya ya oleh si open source ya. Kemudian ada privacy dan masukkan informasi pribadi, kemudian hindari bias dan stereotype ya. Jadi ini etika. Recently kita coba untuk buat misalnya satu desain wajah menggunakan selebritis gitu ya, itu di blok, nggak bisa lagi. Dulu bisa. Ya. Masa depan is not very far anymore. Sudah ada AI yang lebih cerdas dari hari ke hari ya. Kalau yang yang mungkin pernah dengar Sora ya, Sora itu bisa menghasilkan video yang kita cuma kasih prompt, dia yang buatin videonya buat kita. Jadi udah lebih ke video. Kalau ini masih berbasis chat ya, tapi Sora itu sudah lebih advance lagi ya, karena dia menggunakan kombinasi dari berbagai multimodal. Jadi ada teks, gambar, suara, interaksinya juga lebih canggih. Nah, oke, jadi ini beberapa contoh prompting yang saya coba kemarin kan. Kita lihat dulu simpelnya, nanti ini beberapa prompting ya. Tapi sebenarnya ini ilmunya masih belum terlalu tajam ya. Ya, karena prompting dasar dulu. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, saya lanjut ke prompting selanjutnya. Nah, ini yang lebih kompleks. Nah, ini lebih kompleks. Jadi lebih panjang. Ini kita bisa, nah pada poin 3, kombinasi dari bahasa. Jadi bisa menggunakan, poin nomor 3 itu assignment terhadap si role-nya si AI ya. Kemudian kita assign sebagai arsitek dan interior engineer, kemudian kita minta speak in bahasa, kemudian saya speak in bahasa dan dia memberikan responnya dalam bentuk gambar nanti. Oke, saya berhenti di sini sebentar. Ada pertanyaan atau ada yang mau nanya dong? Yes. Boleh nggak? Silakan. Boleh. Di slide sebelumnya yang prompting itu prompting yang udah dicoba berarti ya? Ya, ini udah dicoba. Hasilnya bisa tahu nggak? Apakah? Boleh. Nanti kita show. Oh, oke. Thank you. Siap. Ya, jadi ini ini prompting dasar yang sekarang. Ini slide-nya prompting ya. Check please. Yes, Andi. Iya. Ya, ini prompting dasar simple dengan prompting yang lebih kompleks. Nah, ini kalau prompting kompleks itu again this is a state of art. Jadi masing-masing orang tuh mempunyai style prompting yang berbeda-beda. Ya boleh copy paste juga, tapi basically ya relevansinya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing penggunanya. Nah, oke, ini contoh. Ini prompting dan hasilnya dari sisi desain ya.
Jadi ini contoh pensil, jadi pensil fotografi Mila Kunis itu selebriti, diminta untuk traditional red bowl cheongsam, baju tradisional Chinese ya, dengan flower dengan desain bunga-bunga. Dia berdiri di bawah street food night ya, yang banyak payung-payungnya dengan jenis model payung-payung model bunga, berada di kota Shanghai, senyumnya itu sangat manis, memberikan dengan style ya sinematik ya. Kemudian backgroundnya adalah night market, banyak orang-orang ya. Kemudian ada kesan fireworks is kembang api ya. Kemudian menggunakan hasil foto yang diinginkan menggunakan natural pencil lighting, background centered candid shot with Canon IDX inilah. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian yang prompting yang kedua yang lebih kompleks ya. Ini buka puasa gitu loh. Jadi kita kondisikan situasinya, lingkungannya ya, in the heart of Indonesia's bustling night market during Ramadan, a local man dressed in an apron ya, jadi menggunakan celemek ya, and traditional hat ya, sedang membawi lah, mensampling rich aroma dari opor ayam ya. Nah, yang sedang dimasak di stove ya, kompor gitu ya. Nah, his expression is one of pure delight. Nah, jadi kita sampai mendeskripsikan bagaimana mimik muka ya, bagaimana dia mencicipi bau dari Indonesian masakan Indonesia ini gitu. Baru kemudian lingkungannya seperti apa, yaitu sinematik, natural lighting, kemudian fokus pada wajah si orang tersebut, kemudian lingkungannya itu adalah market, lingkungan pasar, ya, backgroundnya seperti apa, hustle and bustle of crowds heading to the break their fast, berarti sedang mau buka puasa, ya kan. Nah, the shot is centered, jadi centered pada orangnya saja, dan candid, capturing the man's genuine smile, jadi lebih fokus pada senyum. Makanya teman-teman bisa lihat, kalau lihat fotonya pasti yang langsung teridentifikasi adalah orangnya. Fokusnya di wajah, senyum, dan ayamnya saja. Yang lain tidak lagi. Nah, jadi kondisi kompleks prompting inilah yang membuat hasilnya seperti ini. Oke, ini hampir mendekati text base-nya sih. Kalau teman-teman masih mau melihat ini, oke. Kalau enggak, berarti kita udah masuk ke nanti ke praktek. Boleh lanjut? Lanjut, bro. Oke, siap. Oke, ini yang tadi ditanyakan Mas Bro gitu loh. Nah, oke, jadi I need you to provide a sample of compounding concept ya. Ini contoh ya. Initial investment 10 juta, period 10 years, return of 5%. Agak kecil tulisannya, bisa jelas kelihatan. Sorry, maaf, checking. Agak kecil tapi bisa kita gedein sih. Oh ya. Oke, jadi di gambar kiri bagian atas itu prompt. Ya, I need you to provide me a sample of compounding concept with initial investment of 10 million rupiah with a period of 10 years and return 5%. Nah, responnya adalah seperti yang di bawahnya, gambar sebelah kiri. Jadi dia memberikan formula, ya, dijelaskan A, P, R, N, dan T-nya, ya. Kemudian ditranslasikan menjadi, mengkonekkan dengan input yang kita mau, yaitu 10 juta, 10 tahun, dan return 5%. Nah, baru hasilnya di sebelah kanan. Nah, result, after 10 tahun, investment grow to 16 juta. Diberitahu juga bahwa cara kebetulan ini karena kemarin kita mengassign dia sebagai Excel expert gitu ya. Jadi dia memberikan Excel expertnya dalam bentuk seperti ini. Di sel A1 ini apa, A2-nya apa, A3-nya apa, A4-nya, A5-nya seperti apa, dan paling bawahnya itu adalah bisa memberikan compounding example dalam bentuk Excel sheet.
Jadi ini basically membuat kita sangat cepat dalam, lebih cepat lah, bukan sangat cepat ya. Kalau perlu pengolahan data ya basically ya AI yang kerja gitu loh. Oke, saya lanjut ya. Boleh saya lanjut? Di kalau jawabannya dalam bahasa Indonesia, lu tulis apa? Referral in Indonesia gitu. Ya, nanti tinggal ditambahkan. Nanti kita ini ya, nanti kita testing ya bahasa Indonesia Jawanya. Oke, baik, saya lanjut. Nah, oke, ini kompleks task. Ya. Ini yang tadi. Gambarkan buat saya desain sebuah ruangan dengan satu tempat tidur ya, queen bed ya, dengan light yellow tonality, tone lebih ke warna emas kuning, ambience warna putih. Ciptakan sebuah soft dan peaceful vibe yang lebih tenang ya dan enak dengan satu, jadi sangat detail sekali, satu tempat tidur bayi, satu tempat tidur untuk menyusui, tidak ada televisi tapi ada satu gambar bunga carnation frame, tambahkan baby bear ya, doll, boneka ya, dan juga rug itu berarti adalah karpet di lantai. Jadi ini sudah sangat detail, kita butuh apa saja kita kasih tahu. Nah, roomnya juga harus ada window dengan penampakan tampilan lihat keluarnya itu harus ada serene green grass ya. Jadi itu penghijauan yang sangat damai gitu ya, giving peace of mind, memberikan ketenangan pikiran ya. Dan room ini approximately 50-60 meter persegi, jadi dia bisa mengkondisikan seperti itu dan hasilnya langsung seperti ini ya. Selesai untuk teksnya, text base-nya. Ini sudah berubah menjadi ChatGPT. Udah. Oke, kita explore ya. Oke, let me try dengan satu prompting. Yang tadi kita sudah tes ya. Oke. Saya akan mulai dengan good morning dulu ya. Saya cerita mungkin dengan cuaca yang kemarin. The weather was bad yesterday. Ini saya sudah latih, ini tadi saya sudah sempat latih sejenak. Saya sudah sempat melatih si ChatGPT-nya saya untuk merespon. Jadi nanti lihat ya, the weather was bad, dia akan cerita tentang kondisi cuaca, dia akan mengafirmasi positif saya, dan kebetulan kemarin saya cerita bahwa hari ini saya mau presentasi. Jadi dia akan menjawab saya. Jadi kita bisa latih dia. Kelihatan ya, kelihatan responnya ya? Belum. Kelihatan. Di saya sudah selesai sih responnya. Boleh dibantu dibacain mungkin supaya saya tahu apa yang teman-teman lihat di daerah sana. Kosong. Belum ada. Udah kelihatan. Good morning, Andy. I hope today weather brings a bit of brightness on your way. How are you feeling about the presentation this morning? Yes, jadi karena saya sudah latih dia, karena saya sudah latih, dia sudah tahu apa yang terjadi pada saya. Di yang kemarin gue bilang bisa baca telapak tangan nggak? Kemarin Skip aja nih. Bisa baca. Kayak gitu nggak usah dijawab nih. Raut muka udah bisa baca, telapak tangan belum kayaknya. Oke, baik. Yang telapak tangan nanti main-main sendiri ya. Oke, saya prompting lagi. Oke. Saya akan berikan prompt nomor 7. Jadi ini tanpa priming.
saya minta dia menjadi seorang wealth consultant, dan saya bertanya kira-kira seberapa kompleks pekerjaan atau tugas yang dia bisa lakukan sebagai seorang wealth consultant. Ini saya perbesar layarnya ya. Sorry. Sudah kelihatan responnya? Sudah. Boleh dibantu bacakan sedikit, jadi saya tahu apa yang teman-teman lihat di sisi sebelah sana. Portfolio diversification and asset allocation yang pertama, yang kedua risk profiling, yang ketiga untuk tax optimizing and estimate planning ya. Ya, oke. Jadi ini kita nggak go through lah ya, kita nggak go through detail. Tapi basically dia bisa memberikan berdasarkan respon yang tadi. Oke, mungkin ya. Oke. Jadi saya berhenti sebentar. Berdasarkan respon yang tadi saya berikan, ya saya meminta dia sebagai web consultant. Saya pengen tanya kira-kira dia sebagai web consultant, kira-kira kompleks task paling ribet apa ya yang bisa dilakukan untuk membantu kita. Nah, dia bisa melakukan portfolio diversifikasi, aset alokasi, risk profiling, tax optimasi, estate planning, retirement planning, wealth transfer, debt manager. Jadi lebih ke consultant. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Oke. Saya ambil contoh tadi nomor satunya portfolio diversifikasi dan asset allocation. Then I go through. Saya lanjutkan. Explain dan give example untuk investment portfolio diversification. Ini simple ya, masih belum terlalu kompleks. Nah, ini diberikan. Oke, jadi promptingnya adalah tolong jelaskan dan berikan contoh untuk investment portfolio diversifikasi. Nah, jadi dijelaskan seperti ini. Boleh dibantu untuk diberikan pembacaan sedikit, jadi saya tahu teman-teman di sana sudah baca seperti apa. Nah, boleh contohnya itu contohnya. 50% in stock, 30% in bond. Oke. Yes. Ya. Oke, we don't go through this in details ya, tapi kira-kira, nah kemudian dijelaskan juga kenapa diversifikasi itu membantu. Nah, juga diberikan contoh real world example-nya. Ini karena kita assign dia menjadi seorang wealth, ya. Oke. Berikut saya akan berikan prompting yang lebih kompleks. Oke, sebentar ya. Saya perbesar dulu. Kira-kira prompting apa yang kita mau berikan di sini. Oke, jadi task yang kita akan berikan adalah kita minta dia create optimal portfolio using asset allocation strategies including stock, bonds, dan alternative investment. Seperti ini ya kira-kira ya. Kita launch promptingnya. Nah, ini kita belum sangat detail karena kita masih memberikan promptingnya tolong create aset alokasi, tapi kita tidak berikan di negara apa, kemudian profil risiko nasabah seperti apa, kemudian aset apa yang kita mau lebih fokuskan. Nah, itu sebenarnya masih bisa di prompting atau di framing lebih detail. Ya, tapi ini secara umum seperti itu. Nah, oke, tadi sudah ada dua respon mengenai bahasa. Oke,
ini sebenarnya dicacah-cacah ya, tapi kalau tadi promptingnya kita kumpulin sekaligus ya bisa lebih panjang sih. Saya potong aja dulu ya. Explain in bahasa. Oke, jadi ini sudah menceritakan tentang aset alokasi menurut si GPT. Ini saya minta explain in bahasa. Sebenarnya kalau kita tadi rangkum promptingnya juga bisa panjang-panjang, tapi ini kita potong-potong. Nah, ini adalah explain in bahasanya. Nah, udah mulai. Mas Bro, tadi yang sudah kelihatan pertanyaannya, bisa dijelaskan dalam bahasa ini di layarnya sudah. Mas Bro-nya menghilang dia. Nggak ngomong. Oh, Mas Bro yang bilang. Oke, gue Oke. alokasi aset yang optimal 60-30-10. Alokasi aset ini berarti bla bla bla. Udah kelihatan sih. Oke, siap. Oke. Let's see if we can explain in Jawa ya. In Japanese. Memang prompting ini membutuhkan Spesifikasi node ya. sorry kalau lu punya linguis nggak bagus ya berarti basically promptingnya juga nggak bagus kan gitu ya. Setuju ya? Nah gitu bahasanya. Jadi bagaimanapun harus punya kecakapan dalam bahasa gitulah lebih kurang untuk karena dia akan menerima input dari bahasanya kita gitu. Nah ini, bisa nih alokasi aset iki artinon bagi investasi in portfolio dari telung kategori. bisa bahasa Jawa ya. Keren. Mas Bro yang bahasa Jawa sudah terjawab? Terjawab. Terjawab ya. Oke, ada bahasa lain? Bahasa kalbu gitu. Oh dicoba. Apa? Tapi bahasa kalbu nggak bisa ya, Bro? Bahasa cinta bisa bahasa cinta. Bahasa kalbu, bahasa cinta ya, nggak bisa. Nah, perlindungan ini, penyesuaian ada dasar. Nah, ini ada di semua nih ya. Oke, sampai sejauh ini saya berhenti sebentar. Ada yang mau di Li, ini semua based on web based atau aplikasi sih? layar saya web base, laptop saya sendiri, tapi di handphone ada aplikasi same bisa. Jadi artinya kita bisa akses melalui handphone ataupun melalui laptop gitu ya? Bisa. Andi, kalau dari web itu gratis atau bayar juga? Gratis bayar menentukan fitur dan kemampuannya kok. Mas, sorry. Batasannya mana yang gratis sama yang bayar tuh yang ngebedain apa sih? Kalau boleh sharing kemampuannya? Gratis itu ada batasan kemampuan dari AI, jadi sepertinya database-nya dibatasi. Kemudian dari sisi responnya juga nggak panjang. Oh, Ada batasan. Jadi lu mau dia bawel, tolong subscribe. Sorry, gitu bahasanya. kalau yang bayar lebih detail gitu ya? Kalau bayar? Ya bayar lebih bawel lah kira-kira, Mas. Berapa Kalau ya bayar. bayarnya, Andi? Kayaknya pakai dolar sih. Kayaknya sekitaran 20 sampai 25 dolar sebulan. Sebulan. Per bulan atau per tahun? Bisa per bulan, bisa per tahun. Nah, tapi per bulan sih sekitaran 20 to 25 bucks. Itu satu. Ini terus ini reimburse ke kantor nih. Rembes ke bahasa kalbu. Oke, saya lanjut lagi. Kalau misalnya ada silakan langsung di tap in aja ya. Ya. Sebentar. Oke, ini kompleks. Jadi kita kasih dia semakin kompleks. Ini contoh aja ya, contoh. Kemarin saya kepikiran seperti ini. Ini saya perbesar di Word dulu, jadi teman-teman bisa lihat dulu contohnya.
Oke, boleh. Sudah berubah layarnya? Boleh di-checking? Sudah. Oke. Apakah ini kita? Apakah is this us gitu? Mewakili. Salah satunya. Mewakili lah ya, boleh ya. Apakah ini prompting yang sudah sesuai dengan mewakili kita gitu, Mas Bro? Bisa jadi sih. Boleh lanjut. Bisa jadi ya? Oke, cocok ya? Oke, siap. Kita kirimkan promptnya. Oke, send. Mestinya bilang, I have a RM without skill and knowledge. What should I do? Gitu. Kalau saya ketik di sana nanti saya kena timpuk, Mas. Oke. Nah, jadi suggestionnya adalah suggest wealth product, ya, balance mutual fund. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Corporate bond, oh ada corporate bond. Oke, ada equity link, ada structure product with capital protection. Nah, mungkin nanti bisa diberikan contohnya ke PO, ya kan? Ada rates. Nah, poin nomor 2-nya driving the relationship manager to diversify. Kemudian, Andi, question. ya, bagaimana? Sorry, bagaimana? Boleh tanya nggak ya? Ini kan Boleh. selama dari tadi kan kita pakainya ChatGPT kan ya. Cuman Ya. pernah nggak coba untuk compare, which is mungkin antara satu AI dengan AI yang lain misalkan ya, dengan permintaan yang sama, apakah memang ChatGPT memberikan hasil yang lebih kompleks atau yang lebih mendekati dengan yang kita mau dibandingkan dengan yang lainnya? Apakah Andi mungkin pernah coba nggak ya? So far pribadi saya belum melakukan hal tersebut. Membaca sih ada, membaca ya, artikel. Dari review dan artikel, semua mostly mengarah ke ChatGPT untuk lebih keakurasiannya, karena learning dan database-nya lebih lebar. Oke, thank you. Tapi boleh dicoba. Tapi ya, so far karena kita juga bukan researcher yang membutuhkan data empiris atau fundamental yang sangat detail, dan saya pikir tolerance level saya bisa saya abaikan sedikit untuk akurasi yang sangat detail ya, contoh ya. Kecuali mungkin kita sedang bermain di matematika gitu loh. Ada sih kemarin saya membaca satu artikel tentang mereka membandingkan satu puzzle, satu teka-teki gitulah ya, dan dilempar ke 5 AI. Ada AI yang responnya agak bego gitu ya kan, sorry maaf. Ada yang nggak relevan, ada yang mendekat, ada yang match dengan jawabannya, ada dua yang match. Mereka membandingkan antara ChatGPT, Bing, Gemini ya, kemudian Bard ya. Jadi ada beberapa sih. Tapi mostly kalau ya, sesuai dengan yang saya butuhkan, saya akan pilih GPT for now. Teman-teman boleh pilih yang lain. Ada banyak sih. Oke. Ya. Noted, thank you. Oke, baik. Noted. Oke, I move on. Nah, Oke, ini kompleks untuk gambar, ya. Ini kompleks untuk gambar. Ini saya ambil contoh promptingnya langsung aja, tapi kembali. Ya, ini yang tadi ya. Ini yang tadi saya ceritain, tapi kita ganti menjadi woman. Tadi kan laki-laki yang dengan opor ayam, ingat ya, gambar yang laki-laki dengan opor ayam. Nah, ini saya ganti dengan sebuah seorang wanita ya, full kebaya dengan traditional Indonesian aksesoris ya. Tapi posisinya sama, chicken opor gitu loh ya. Kita lihat hasilnya. Jadi ini prompting task yang lebih kompleks. Bentar ya, tapi kita harus ubah dulu ke role-nya yang lebih. Kita ganti baru dulu, maaf. Yes.
Jadi ChatGPT itu bisa melakukan analytical and projection gitu. Yes. Saya. Satu-satu ya Mas. After this we go to that one. Sampai bisa menghitung permutasi probability nggak? Pernah coba nggak? To be honest, I haven't done that, but I think can. Bisa kalau dia aja bisa bahasa Jawa berarti bisa dia ngitung begituan. Nah, udah hasilnya nampak ya. Jadi, sorry to say, profesi-profesi kita bagaimanapun sepertinya akan segera jadul. Kalau lihat speednya seperti ini ya, kalau kita memang masih menggunakan cara yang lama. Karena dia sudah sangat, kita tadi cerita aja udah nggak sampai 2 menit udah selesai gitu loh. Ya kalau masih menggunakan cara lama, tapi sebenarnya AI ini kita nggak perlu khawatir karena sebenarnya kita yang mendrive dia, membantu mengoptimize potensi kerjanya kita sih kalau saya melihat. Cuma kalau tetap dilakukan cara yang lama ya nanti dia akan overlap kita sih. Tapi kita harus find a way to use and optimize this AI. Ya, ini hanya dari contoh kompleks prompting untuk menghasilkan gambar. Ya, gambarnya sudah kelihatan ya, teman-teman. Udah. Oke, baik. Contoh lagi. Oke. Ini kita minta dia membuatkan idea, ya. Oke, ini role yang ketiga, act as Oke, jadi saya reverse posisinya. Saya nggak tahu dia mau jadi role apa dulu, tapi saya minta dia brainstorm. Jadi saya mempunyai pagar yang baru saya copot, saya baru potong, saya mempunyai pagar kayu yang baru saya copot gitu loh. Jadi saya butuh ide bagaimana apa yang harus saya lakukan dengan hasil pagar kayu yang saya baru copot ini. Tapi saya nggak tahu role apa yang saya assign ke dia. So saya balik tanya. Saya punya idea, tapi saya tanya dulu, what role should I assign you? Oke. Nah, jadi dia menjawab dengan, nah, boleh dibantu kira-kira pembacanya di teman-teman apa? Role apa yang dia sebutkan? Garden planters, shelving, furnitures. Ya, nah jadi role yang dia sebutkan adalah, saya bisa menjadi creative consultant buat kamu, Andi, katanya. Ya, jadi ini adalah, nah kemudian langsung karena tadi saya sudah berikan problemnya, ya dia langsung memberikan ide-idenya. Bisa jadi garden planter, bisa jadi shelving or storage, jadi furniture, jadi decorative wall art, birdhouses, nah itu. Ini kita balik posisinya. Tadi kan saya assign. Ini saya nggak tahu, jadi saya minta dia yang assign. Ini dia assign based on data yang lu isi sebelumnya, profil lu atau gimana? Enggak, ini tidak di-train. Nah, oke, kita bisa cek. Oke, kita buat sampel satu. Teman-teman, ayo kita live satu, coba. Mas Bro, boleh kasih idenya? Mau diapain gitu? Coba kayak yang tadi Daud bilang, bisa nggak dia menghitung probabilitas apa Tadi Misalkan pengen tahu seberapa besar kemungkinan hari ini tuh kemungkinannya Aussie US naik atau turun gitu. Can ChatGPT do that? Bentar ya. I need to
Sorry, boleh diulang lagi promptingnya? Probability hari ini Aussie US naik or turun. Aussie USD movement. Kita tes dulu ya, tapi tanpa trimming ya. Tanpa priming, sorry. Kita tanya dulu role-nya apa. Should I send to you? To your research. To your comprehensive research. On the market, on the currency, currency, okay. Apa lagi ya? Trading to your comprehensive, extrapolating all possible aspects which will affect the AUD/USD movement today within the next 30 minutes. Tapi saya nggak yakin dia sangat detail ya. Let's see lah ya. Apa lagi ya? Please brief me all the news related to the currency. Explain in bullet in bahasa. Oke, jadi I have investment in Oke, kita assign ya. Oke, kita coba. Jadi saya mempunyai, ini promptingnya saya coba ya. Tadi siapa, maaf? Mas Bro? Daud. Oh ya, oke, Mas Bro. Oke, jadi saya mempunyai investment di USD currency. Jadi untuk probabilitas AUD USD movement untuk today, ya kan? AUD aja deh. Saya bertanya role apa yang harus saya assign ke dia, kemudian lakukan comprehensive research on the FX currency market, ya, extrapolating berarti menambahkan semua possible aspek yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan AUD USD movement today dalam waktu 30 menit. Tolong brief semua news yang terkait dengan currency tersebut. Currency tersebut salah spelling. To the above mentioned currency. Kemudian tolong jelaskan dalam bentuk bullet dan dalam bentuk bahasa. Oke, saya kirimkan. Oke, jadi dia mencari searching web. Nah, untuk ini kayaknya harus tanya Koko Edi Dragon. Cocok nggak semua datanya ini? Spesialis gulung tikar nih. Asalkan promptingnya benar dan database yang dilatih benar, maka keakurasian datanya akan semakin lebih tinggi. Boleh dibaca kira-kira layar apa yang muncul di sisi sebelah sana? Berikut adalah beberapa faktor ya yang memang banyak kemungkinan. Oh ya, oke. Siap. Yap. Nah, kira-kira seperti ini prompt responnya. Live ya, kita go live berdasarkan what you want to do just now, Bro Daud. Mau dicoba satu lagi? Bitcoin dong. Ya Allah. Yang lain lah.
Oke, let's try. Boleh minta promptingnya? Karena hanya ya, oke. Tadi masukannya kan Bitcoin dong. Oke. Nah, how about Bitcoin? Nah, kalau saya bilang, how about Bitcoin? Kita lihat ya, sangat general sekali ya. Sorry ya sebelum mulai itu. Berarti Yes. kalau gua habis baca dan cross check, so ini dia memberikan apa yang sebenarnya terjadi di market dan ngebacanya berdasarkan pakai ada technical. Ya dia hitung candle statistik, tapi jawaban untuk mengetahui probability-nya berarti nggak keluar ya? Iya nggak sih? Sorry. Dia cannot project Oke. apakah naik atau akan Oke. turun. Bentar ya, read aloud, copy, correspond. Oke. Sorry, we go back. Mungkin lo promptingnya bilangnya projection kali atau apa ya? Iya, seperti iya benar. Karena tadi probability kan, bukan projection. Probability movement. Nah, oke. Oke, sorry. Ini tadi sudah kebaca Bitcoin. Nggak apa-apa, Silakan dibaca Bitcoin dulu. duluan aja. Itu ntar belakangan. Ya, berarti ini ada posisi nih kayaknya. Enggak, gue cuma mau pengen tahu aja karena gue nggak pernah pakai GPT, so pengen tahu aja ini bisa melakukan yang kompleks, membuat projection berdasarkan probability permutasi. Kira-kira seperti ini. Dan juga ada diberikan source-nya diambil dari mana. Ini ada Crypto News ya. Di akhir dari poin nomor satunya dia ada memberikan linknya. Crypto News, Coinotak News. Source-nya dari mana diambil. Oke, baik. Oke, mungkin satu lagi untuk live modelingnya, silakan. Oke, jadi boleh diinfoin juga ke kita semua yang bisa langsung masukin ke template dengan aplikasi yang berbeda lagi nih. Yang kemarin untuk template PPT. Oh ya, pokoknya. Dari Oke, teman-teman jadi semua bisa dapat hasil dari prompting ini dari ChatGPT, itu bisa masukin lagi satu aplikasi lagi. Kalau nggak salah Andi akan info gimana caranya kita membuat slide yang dibantu lewat AI juga. Oke, jadi ini saya pakai kembali modeling yang dipakai tadi ya, contohnya ini ya. Ini adalah task yang kita akan mau dia lakukan. Silakan teman-teman baca dulu. Jadi ini kita minta dia kembali membuat presentasinya saya. Oke, ini yang tadi saya minta. Oke, kita masukin dulu. Oke, dia sudah memproses. Oke, we don't go through what details, ya, tapi intinya proses flow-nya akan seperti ini. Oke, jadi ini saya prompting, kemudian dia memberikan respon terhadap prompting saya. Oke, kemudian ini kita sudah dapat skripnya lah kira-kira. Oke, nah ini saya copy, kemudian saya masukkan ke satu get. Nah ini adalah gambar. Oke, layarnya sudah berubah menjadi warna putih, teman-teman? Udah, One Piece. Sudah. Oke. Oops, One Piece, yes. Oke, jadi ini adalah model-model yang sudah pernah dibuatkan sebelumnya. Ini PDB ya, ini 4 bulan yang lalu dibuatkan. Apa itu PDB? Nah ini kita buka dulu contoh.
Nah, ini by AI, ya. Layarnya sudah berubah mengenal apa itu PDB? Sudah. Oke, baik. Nah, jadi ini hanya kita masukkan scriptingnya, dia akan berubah menjadi ini, definisi, bentuk-bentuk PDB, manfaat perhitungan. Just presentation done, very very fast. Ya, Masuk very very rakor fast. bisa ya, materi rakor. Sebenarnya saya kalau bisa materinya, kalau kita bisa incorporate this idea into our system, you will have more time to Ini bisa buat nyusunin pipeline nggak? Nyusun pipeline gitu bisa. Bisa suruh jualan juga nggak? jahat. Oke, ya jadi tadi skripnya kita sudah dapat. Oke, ini ya. Jadi, what to do is that kita mulai. Tolong hidupkan timernya teman-teman. Hidupkan timer dari sekarang. Jadi ini layar nomor 1. Ini namanya Gamma App sih. Nah, ini again berbayar. Ada yang berbayar, ada enggak? Tapi nanti yang berbayar adalah berkaitan dengan limitasi dan fungsionalitasnya nanti. Ya, oke, teman-teman sudah hidupkan timernya ya. Kita mulai masukin. Tadi saya masukin seluruh skrip yang tadi sudah diinformasikan oleh si GPT tentang generative AI. Semuanya di paste ke dalam. Blended. Continue. Dia sedang meng-create. Kita pilih style. Oke, ini sudah mulai tercipta outline draftnya. Ini nanti kita bisa pilih di sebelah kiri ya. Teksnya itu mau lebih padat, generate, atau percis kayak yang kita inginkan. Maximum text per di sebelah kiri ya, sebelah kiri itu ada maximum text per cut-nya, mau medium, mau detail. Ini kita bisa setel presentasinya, outputnya bahasa Indonesia, ya kan? Nah, kemudian images ini ada AI images yang dia sesuai AI-nya, atau kita bisa web image, ya kan? Nah, ini nanti bisa disetel, oke? Nah, kemudian di bagian tengah bawah itu ada tulisan namanya egg card dan continue. Egg card ini berarti kita bisa setel seberapa banyak file presentasi yang kita inginkan. Ini kebetulan 8, saya contoh setel aja misalnya 12, 13 lah. Continue. Ini ada pemilihan style dalam versi cepat aja ya. Oke, saya pilih stylenya aja, contoh misalnya kita suka warna. Oke, kita pilih any kind of style, kemudian kita generate. Dia sedang generating. Oke, sudah tercipta. Layarnya teman-teman sudah berubah? Boleh dibantu bacakan? Kalau AI terus berkembang, lama-lama bisa kayak film kali ya, model kayak Terminator, menganggap manusia musuhnya. Itu personal opinion sih, tapi I think one day there will be an end button lah yang harus dipencet oleh satu orang. End button itu berarti tombol merah besar yang itu harus dipencet untuk ini bisa berhenti sih. So more or less I think it will be like Terminator. Nah, oke, so jadi ini sudah selesai presentasinya. Ini sudah selesai. Ini semua sudah diciptakan. Nah, ini kalau saya buat, nah saya tinggal, so you see that less than 5 minutes all ideas-nya itu sudah masuk ke dalam presentasi dengan gambar-gambar. Memang ada yang tidak tepat ya. Contoh kayak gambar kayak ini. Ya, ini kan kalau pada slide yang ini perbandingan kategori AI, gambarnya kan kayak AI 10 logi apa ini gitu loh. Terus bahasa-bahasanya belum begitu tepat gitu. Tapi ya so far secara outlook, secara drafting, secara outline, desain itu sudah sangat membantu dengan cepat. Setuju? Yang setuju mana suaranya? Itu bisa diedit nggak tuh? Habis keluar kayak gitu? Bisa, ini mau ganti jadi nama Mas Adwin.
Lu kan nyari AI nih, Andi nih, gini-gini, dia masuk sini gak kira? Mas Doni. Udah. Bantuin ngerekap cashback gua dong. Wah, ada uang masuk nih. Bisa sebenarnya asal kalau datanya tuh bisa Data keluar bot dari bisa langsung masuk, emailnya Bang. kita. Iya, Ya nggak bisa. usah pakai Asalkan pakai datanya bisa. AI, lu aja bantuin. Ini aja coba. Iya, Data lewat asal. WMS dong. Berat tuh. Bos, bos, aku call bentar lagi boleh? Aku lagi Webex. Nah, itu pasti. Ya, Bos siap. Thank you. AI-nya tuh. Ya, Bos ya. AI itu. Bukan dari cabang BM. Lu nggak bisa suruh AI aja yang jawabin cabang gitu. Kayak Boleh gitu. kalau nanti gua pakai helmnya AI biar terhubung sama handphone ya kan. Canggih. Tapi again di awal aku udah bilang, maksudnya kita hanya sharing-sharing, aku juga bukan expert banget, tapi ini yang biasanya kita pakai untuk membantu sih. Makanya kalau di layarnya teman-teman ini ya ini membantu lah, membantu. Cuma memang ya kalau soal RM baca nggak baca ya itu lain cerita, tapi ya kita coba bantu dengan visual yang lebih menarik lah. Setuju ya? Begitu. Yes, I think that will conclude materinya untuk hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan sama Andi? Atau mungkin kita bikin satu sesi khusus AI, Andi sebagai presenternya kali ya? 2 hari gitu di Gunung Ampun, Gelis Mas. gitu ya. Ampun Mas, kayaknya itu harus external Admin trainer mungkin Mas. bisa dikoordinasiin Win di Mas Hari Krisna, Win. Learning. Ya ada perdin Don, nggak bisa. Justru itu kita mau suggest boleh nggak sih dapat perdin gitu yang outrage juga. Admin PIC-nya lagi mencoba mencari celah ke learning.